wabarakatuh. Saya Nur Alam Bastian Murti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Perguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan dan pelayanan terhubung pada digital marketing. Sejarah perkembangan digital marketing. Sejarah digital marketing yaitu sangat berkaitan dengan revolusi teknologi dan teknologi analog atau teknologi manual ke teknologi digital pada tahun 1980-an. Pada saat itu, kehadiran produk teknologi digital mulai bermunculan dan mulai digunakan secara massal di dunia. Sehingga dengan kehadiran sosok produk digital yang terus bermunculan membuat metode pemasaran mengalami transformasi terhadap media pemasaran konvensional ke arah media pemasaran digital. Dalam dunia digital marketing, media yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemasaran digital memiliki beberapa tipe media, yaitu ada media non-internet dan media internet. Digital marketing disebut pemasaran digital adalah suatu usaha atau metode untuk memasarkan sebuah merek atau produk dengan menggunakan media pendukung dalam bentuk digital. Metode ini mampu menjangkau konsumen baik secara pribadi, relevan, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Nah, di sini ada sejarah perkembangan digital marketing dari tahun 1971 hingga 2007 dan sampai saat ini di tahun 2020. Saya akan mengulas satu persatu, di mana pada tahun 1971, seorang insinyur software bernama Ray Tomlinson menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan seseorang untuk mengirim pesan kepada orang lain yang menggunakan komputer lain. Kemudian Ray menyebut hasil ciptaannya sebagai email dengan memakai simbol @ yang dimana sampai saat ini itu masih kita pergunakan. Pada tahun 1980, kehadiran dari teknik digital marketing sebagai sebuah strategi pemasaran yang efektif tidak bisa lepas dari penggunaan komputer. Jadi saling bersinambungan antara digital marketing dengan komputer, di mana adanya komputer itu merupakan adanya digital marketing. Pada tahun 1991, pengenalan sebuah protokol jaringan atau GoPer, salah satu alat pencarian dan query jaringan yang pertama. GoPer selama beberapa tahun telah digunakan secara luas, tapi sekarang penggunaannya menurun dengan hampir 100 server GoPer yang sudah diindeks. Pada saat ini yang biasa kita lakukan itu menggunakannya ada Opera Mini, terus ada Yahoo, ada Google Chrome, ada Mozilla. Nah, pada tahun 1994, Yahoo diluncurkan. Bukan web pertama di dunia diluncurkan oleh perusahaan AT&T pada bulan Oktober 1994. Pada tahun 1995, peluncuran InfoSearch, sebuah mesin pencarian awal yang populer pada saat itu. Pada tahun 1996, berbagai mesin pencarian dan alat telusur diluncurkan termasuk Hotbot, Lookmark, dan Alexa. Selanjutnya ada sejarah perkembangan digital marketing pada tahun 1998. Di tahun ini lebih banyak mesin pencarian yang diluncurkan dengan beberapa nama baru. Yang muncul untuk pertama kalinya itu ada Google, didirikan sebagai perusahaan swasta oleh Larry Page dan Sergey Brin.
Beberapa tahun kemudian nilai perusahaan mencapai 23 miliar US dollar. Kemudian Microsoft juga tidak mau kalah dengan meluncurkan MSN, Search Engine pada tahun 1998. Disusul Yahoo, yaitu ada Yahoo Web Chef. Jadi mereka saling bersaing gitu teman-teman di dalam digital marketing ini. Dengan memunculkan platform-platform yang baru yang bisa kita gunakan hingga sampai saat ini. Nah, pada tahun 2000 menjadi evolusi bagi digital marketing, tapi juga berdampak pada kemajuan teknologi, yang dimana berkembangnya digital marketing ini memiliki kemajuan pada teknologi. Pada tahun 2004, Google dibuka untuk umum, yang dimana kita bisa merasakannya hingga sampai saat ini. Kita bisa mencarinya, bahkan banyak anak-anak sekarang bilang, ya udah cari aja di Google seperti itu. Itulah kelebihan dari digital marketing. Nah, pada tahun 2007, Apple merilis iPhone pertama dan munculnya situs media sosial seperti ID, MySpace, Facebook, dan Twitter. Memungkinkan pengguna big data menjadi makin penting karena orang-orang suka memposting banyak informasi pribadi di platform digital. Jadi pada tahun 2007 ini platform-platform seperti MySpace, Facebook, dan Twitter, dan lain sebagainya itu sudah sangat mengincak, yang dimana banyak sekali penggunanya pada tahun 2007. Digital marketing pada hari ini itu memiliki big data. Big data adalah yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan data yang sangat besar volumenya. Tapi tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Data seperti itu sangat besar dan kompleks sehingga tidak ada satupun alat manajemen data tradisional yang dapat menyimpan atau memprosesnya secara efisien sehingga dibutuhkan software untuk dapat mengaksesnya. Jadi data-data yang kita upload di dalam platform-platform tersebut itulah yang dibilang namanya big data, dan platform tersebut sudah memiliki big data yang dimana saat kita share, saat kita memposting, baik itu dari keseharian ataupun euforia yang biasa kita rasakan gitu, kebahagiaan, kesedihan, dan lain sebagainya, ataupun promosi-promosi barang-barang produk-produk yang kita miliki itu tersimpan rapih dan tersusun rapih di dalam big data di setiap platform-platform yang kita gunakan. Sejak zaman dial-up, internet telah tersedia untuk sebagian besar orang. Warung internet yang biasa kita sebut warnet sudah tersedia di mana-mana, sehingga setiap kalangan dapat mengaksesnya dengan mudah. Wi-Fi juga tersedia hampir di mana saja, dan bila tidak, pengguna memiliki akses ke data seluler yang ditawarkan oleh setiap penyedia layanan seluler saat ini. Di mana biasa kita gunakan hotspot. Aplikasi untuk mengirim pesan telah berkembang dari hanya dapat mengirimkan pesan teks sederhana menjadi gambar, video, GIF, emote, dan with emojis. Faktanya, penggunaan teks untuk pengiriman pesan mulai berkurang dengan hadirnya penggunaan fitur video sharing seperti Snapchat, Instagram Story, Facebook Story, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan saat ini semakin pesat dan semakin maju teman-teman, yang dimana masyarakat atau orang-orang saat ini sangat bergantung ketergantungan dengan media-media atau platform-platform yang ada atau yang diberikan oleh digital marketing pada saat ini, dan kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya
sebagai media marketing. Itu. Selain itu, aplikasi panggilan video seperti Skype, FaceTime, WhatsApp, dan sebagainya telah meningkat kualitas streaming video lebih tinggi dengan semakin banyak pengguna yang terlibat dalam konferensi web atau video online. Makin tidak ada batas untuk melakukan komunikasi. Kegiatan bisnis juga digunakan cara yang sama sehingga dapat berbicara satu sama lain secara langsung. Dampak dari perkembangan teknologi komunikasi inilah yang menjadi seorang lebih mudah untuk dapat terhubung dengan orang lain, serta menjangkau semua orang di seluruh dunia dengan secara cepat. Sekarang melakukan kegiatan digital marketing menjadi lebih mudah, ditambah lagi dengan penggunaan internet yang semakin bertambah setiap hari. Sehingga dapat meningkatkan kesempatan bagi produk Anda untuk diakses oleh orang-orang. Pemasar dan pelaku usaha perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih banyak keuntungan. Jadi benar-benar semakin pesat pada digital marketing pada hari ini, teman-teman. Di mana bisa kita ketahui dan bisa kita lihat dan kita rasakan. Contoh satunya aja seperti Instagram yang belum lama ini sudah mengupgrade platform misi yang ada di dalamnya itu, fitur yang ada di dalamnya itu sebagai media marketing, yang dimana banyak pengusaha-pengusaha atau UMKM yang memiliki produk-produk baik itu dari makanan, pakaian, ataupun kendaraan, ataupun teknologi-teknologi yang mereka berikan kepada masyarakat, itu mereka promosikan melalui Instagram atau digital marketing yang mereka benar-benar bisa manfaatkan. Dan di lain sisi, dari Instagram tersebut bisa kita kombinasikan atau bisa kita kolaborasikan dengan WhatsApp, yang dimana dengan kita mengklik dari fitur tersebut, itu kita sudah bisa terhubung atau langsung tersambung dengan komunikasi terhadap pemilik atau customer service yang ada di toko tersebut. Jadi kita bisa menanyakan atau meminta informasi lebih lengkap, lebih detail, baik terkait kualitas produk, kuantitas produk, ataupun informasi-informasi yang lainnya yang dimiliki oleh toko-toko tersebut yang akan kita beli. Begitupun strategi ataupun digital marketing yang sangat berkembang pada saat ini. Lalu ada yang namanya pelanggan terhubung digital marketing. Seperti tadi yang sudah saya katakan, jadi pelanggan terhubung ini bagaimana caranya kita untuk menjaga ataupun kita menghubungkan yang jauh menjadi terasa dekat, yang dekat dan agar untuk menjadi lebih dekat lagi. Di sini memiliki pelanggan berkualitas tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi perusahaan dan tim sales. Terlebih lagi apabila pelanggan-pelanggan berkualitas tersebut menyandang kategori sebagai pelanggan terbaik. Tentu perusahaan dan tim sales akan terus berusaha untuk meningkatkan hubungan agar pelanggan ini tidak lepas begitu saja. Pelanggan terbaik ini dapat menjadi masa depan yang bernilai untuk perusahaan. Jika satu kesalahan dilakukan oleh perusahaan, maka kehilangan pelanggan terbaik dapat menurunkan pendapatan 5-30% per pelanggan. Semua tergantung berapa banyak pelanggan terbaik yang perusahaan itu miliki. Jika 5% saja, kerugian hingga puluhan juta rupiah. Betapa sayangnya kehilangan pelanggan tersebut. Untuk itu, salesperson dan perusahaan perlu membuat sistem yang baik agar pelanggan terbaik ini dapat tetap terhubung dengan perusahaan. Selain sistem, berikut adalah strategi-strategi yang dapat diaplikasikan agar pelanggan terbaik
menjadi semakin loyal terhadap perusahaan. Berikut adalah sistem untuk kita tetap menjaga pelanggan itu terhubung terhadap perusahaan. Yang pertama itu ada mempersonalisasikan pelanggan. Setiap pelanggan memiliki pola yang berbeda-beda dalam melakukan pembelian. Sebagian melakukan pembelian di akhir bulan, sebagian melakukan pembelian di awal bulan. Personalisasi pelanggan terbaik akan membantu tim sales untuk menentukan waktu yang tepat dalam menghubungi masing-masing pelanggan. Dengan memahami pola ini, sales dapat menghindari proses follow up yang terlalu cepat maupun terlalu lambat. Jadi itu salah satu cara kita untuk menganalisis bagaimana pola dari customer ini melakukan pembelian terhadap di perusahaan-perusahaan kita. Ada yang di awal tahun, ada yang di awal bulan, ada pun yang di akhir bulan. Jadi berikut adalah cara untuk kita mengetahui bagaimana konsumen ini membeli ataupun melakukan sebuah pembelian terhadap barang yang sudah kita tawarkan. Yang kedua itu ada mengurangi hal-hal kontraproduktif. Sebuah pelanggan adalah aset. Kita dalam bahasa dulu itu pembeli adalah raja. Saat ini berkembang yang dimana semua pelanggan adalah aset. Karena apa? Karena pelanggan ini yang akan membeli produk-produk kita dan mereka lah yang akan menambah pundi-pundi kita dan menambah perusahaan kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih besar lagi. Terlebih lagi ada pelanggan-pelanggan terbaik yang Anda miliki. Untuk itu kita perlu menjaga mereka dengan baik, selalu menjadi bagian penting bagi bisnis pelanggan dan mengurangi hal-hal yang dapat menghambat mereka merupakan suatu keseharusan. Berkomunikasi dengan baik dan tepat sasaran adalah kunci keberhasilan untuk bisa terhubung dengan pelanggan. Jadi kita sebagai sales ataupun pemilik produk tersebut, kita harus bisa berkomunikasi atau melayankan customer atau pembeli tersebut, pelanggan itu dengan baik dan menempatkan sasaran yang dimana apa yang diminta oleh customer, apa yang diminta oleh pelanggan, kita bisa dapat penuhi, baik itu dari segi kualitas ataupun kuantitas. Nah, yang ketiga, memperbaiki kepercayaan. Apabila ada suatu pelanggan yang merasa kecewa dengan apa yang sudah kita tawarkan atau apa yang sudah mereka beli dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita promosikan, kita segera meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut, yang dimana dengan cara tersebut itu akan memperbaiki atau mengembalikan sebuah kepercayaan pelanggan terhadap kita. Misal pelanggan tersebut membeli suatu produk kaos, yang dimana saat kita mempromosikan kaos ini tidak akan luntur, kaos ini akan tahan lama, dan setelah pelanggan tersebut membeli kaos kita yang sudah kita tawarkan, ternyata kaos itu mengalami kelunturan dan tidak awet saat pelanggan tersebut memakai kaos tersebut, yang dimana kita melakukan sebuah permintaan maaf dan kita harus bisa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kepercayaan mereka terhadap kita, yang dimana kita bisa memberikan treatment ataupun masukan saran untuk tata cara mereka merawat ataupun menjaga kaos tersebut agar tidak luntur, dan kita memberikan sebuah kaos terbaru agar mereka dapat memperbaiki atau menerima saran-saran yang sudah kita berikan.
Selanjutnya yang keempat itu memberikan reward yang sangat berarti dan mudah diingat. Jika ingin pelanggan terbaik tetap menjadi pelanggan, maka kita juga perlu memberikan hadiah atau reward kepada pelanggan. Reward yang semakin berarti dan mudah diingat bagi pelanggan akan memudahkan mereka untuk selalu menggunakan produk atau layanan yang kita berikan. Jadi saat pelanggan kita sudah merasakan sebuah kepuasan atau sebuah merasakan kenyamanan dengan pelayanan-pelayanan yang kita berikan, sebaiknya kita melakukan sebuah reward yang dimana agar pelanggan itu tetap berada di dalam circle kita, berada di dalam sekeliling perusahaan kita, di dalam sekeliling produk-produk yang kita terbitkan atau kita buat dalam perusahaan. Reward tersebut baik itu produk yang kita luncurkan secara terbaru ataupun unlimited, limited edition, itu bisa kita berikan reward kepada pelanggan tersebut, ataupun berupa voucher belanja yang nantinya mereka bisa dapat kembali lagi kepada kita memberikan dan kita menerima kembali. Itu merupakan salah satu langkah atau cara untuk pelanggan tersebut merasa nyaman dan kembali lagi terhadap kita. Yang kelima itu menggunakan sistem CRM. Selain cara-cara yang bersifat tradisional dan manual, sistem seperti ini akan membuat kita lebih yakin untuk bisa menjaga pelanggan-pelanggan terbaik yang dimiliki. Semakin banyak pelanggan berkualitas pada sistem CRM ini, maka upaya untuk terhubung dengan pelanggan terbaik pun akan semakin meningkat dan juga terorganisir dengan baik. Nah, jadi kita harus bisa menjaga baik itu dari segi perusahaan, pelanggan, kualitas perusahaan, kualitas produk, agar pelanggan-pelanggan ini tetap terhubung kepada kita. Kelima cara inilah yang nantinya bisa kita terapkan atau kita implementasikan kepada pelanggan-pelanggan ataupun kepada perusahaan yang sedang kita jalankan. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah bisa pernah menjalankan dari salah satu kelima ini, mungkin ada yang 3, ada yang 2, atau ada yang 4. Kalau bisa, cobalah untuk kelima-lima ini dijalankan kepada pelanggan-pelanggan yang kita cintai. Agar apa? Agar pelanggan-pelanggan tersebut tetap terhubung dan terjalin kepada perusahaan kita. Jadi begitu teman-teman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pesan saya, beradaptasilah dengan situasi dan kondisi agar kenyamanan hadir di setiap keberadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Ini udah. Coba stop record. Udah. Lu nge-recordnya ini. Record. Udah dimatiin. Bener, stop recording.